Betul. Ya, sorry, wifi-nya emang lagi lelet. Oke, mari kita buka Lukas 10. Mari kita buka Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Malam ini kita belajar tentang Maria dan Marta. Kenapa kita belajar Maria dan Marta? Mari kita mempelajari. Amin. Oke. Lukas 10 ayat 38 42. Mari kita baca. Ketika Yesus murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Di rumahnya. Marta menerima Yesus di rumahnya. Amin. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Ayat 40. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani dan ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirinya dengan banyak perkara. Ayat 42. Tetapi hanya satu yang perlu Maria telah memilih, yaitu bagiannya yang terbaik, yaitu yang tidak diambil daripadanya. Amin. Tema hari ini saya mau mengambil tentang kesibukan tak selalu menyenangkan Tuhan. Apa temanya? Kesibukan tak selalu menyenangkan hati Tuhan. Tema hari ini kesibukan tak selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kenapa tema hari ini? Banyak orang bilang, Bang saya sibuk pelayanan. Tetapi belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Betul Kak Yosua? Tetapi malam ini kita belajar dari cerita Maria. Kita harus duduk diam di kaki Tuhan. Amin. Supaya hidup kita makin diberkati pelayanannya. Kita harus duduk di kaki Tuhan. Selalu memuji, menyembah, merasakan hadirat Tuhan. Amin. Seringkali pelayanan kita sekedar, maaf Kak Yosua, Kak Juan Gea, sekedar rutinitas saja. Betul? Tetapi malam ini kita belajar bahwa pelayanan yang sejati harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Seperti Maria selalu duduk diam di kaki Tuhan. Demikian hidup kita semua mau duduk diam di kaki Tuhan dan menerima Tuhan, menerima hadirat Tuhan. Amin. Loh, pertanyaannya kenapa tema hari ini kesibukan tak selalu menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Kenapa? Dalam kesibukan kita pasti utamakan kesibukan kita. Contoh pekerjaan kita, contoh kuliah kita, betul? Tapi lupa sama ibadah atau jam doa kita kepada Tuhan. Amin. Aturan seimbang dalam kesibukan, dalam pelayanan harus utamakan Tuhan. Amin. Karena kenapa? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tetapi kita harus sadar, dalam apapun kita harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kenapa Maria selalu duduk diam di kaki Tuhan? Karena Maria tahu bahwa duduk di kaki Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, bahwa Maria akan selalu mendengarkan perkataan Tuhan. Demikian, kalau kita mau pelayanan kita diberkati Tuhan, pekerjaan kita diberkati Tuhan, apapun kita diberkati Tuhan, kita harus diam duduk di kaki Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Itu kapan Bang? Di pagi yang indah, sebelum kita melakukan aktivitas. Amin. Seringkali kita melupakan Tuhan. Karena apa? Bang saya sibuk. Ya, saya sibuk. Saya pun juga sibuk kuliah. Tetapi yang paling utama yang kita belajar yaitu menyenangkan hati Tuhan, yaitu duduk diam di kaki Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Amin. Kenapa Maria tahu? Karena Maria paham bahwa Yesus, Raja segala raja, pencipta segala pencipta, telah hadir di dalam rumahnya Maria. Demikian Yesus telah hadir di dalam hidup kita. Kita harus diam di kaki Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Dalam kesibukan apapun, kita harus terasakan bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita. Tuhan mengutamakan. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, kenapa kita sering sibuk? Sibuk boleh, saya ngelarang. Tetapi utamakan nomor 1 Tuhan. Amin. Semalam saya diajarkan dalam sekolah teologi, yaitu
kita belajar seperti Ayub. Ayub selalu mengandalkan Tuhan. Demikian kita harus hidup selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Tetapi banyak sering hamba pelayan-pelayan Tuhan cuman memikirkan mementingkan dirinya sendiri, bahwa pelayanan itu penting. Tidak. Yang utama adalah mengutamakan Tuhan di dalam pelayanan kita. Sorry teman-teman, jaringannya agak payah. Mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Pertanyaan dalam hidup kita. Lah bang, kenapa kesibukan tak selalu menyenangkan hati Tuhan? Kenapa? Karena kita sibuk memikirkan diri kita sendiri. Amin. Makanya malam ini kita belajar. Dalam kesibukan apapun, utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Saya nggak pakai PowerPoint hari ini. Kenapa? Karena saya tahu Maria dan Marta. Kenapa Marta tidak diterima pujiannya? Terlalu sibuk pada dirinya sendiri. Sibuk menciptakan bahwa Tuhan hadir di dalam hidup rumahnya Maria dan Marta. Amin. Tetapi Maria dengar kata Tuhan, duduk diam. Amin. Dengan jelas ayat 2-nya. Mari kita buka Lukas 10 ayat 2. Tetapi hanya satu yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak diambil daripadanya, yaitu ayat di ayat 39, yaitu perempuan yang mempunyai seorang saudara yang bernama Maria, dan Maria duduk dekat kaki Tuhan. Kita tandain duduk di dekat kaki Tuhan. Amin. Kita harus duduk dekat di kaki Tuhan. Artinya apa bang? Kita harus memuji, menyembah Tuhan. Amin. Eteologi dalam ibadah, eteologi dalam pelayanan, kita harus duduk di dalam kaki Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Nah, kalau pelayanan kita mau diberkati Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, pertanyaan dalam kerohanian kita harus banyak berdoa. Amin. Kenapa pelayanan kita gitu-gitu saja, sekedar rutinitas? Kenapa? Karena tidak memahami bahwa sibuk. Bang, saya sibuk pelayanan. Bang, saya sibuk kuliah. Bang, saya sibuk ini, begini. Tetapi kita harus utamakan Tuhan di atas segala raja. Kalau kalian suruh pilih antara dosen atau Tuhan, pilih mana? Dosen atau Tuhan? Tuhan. Oke. Makanya dari segala apapun, segala yang bernapas, segala memuji Tuhan, kita harus utamakan Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam ibadah kita harus utamakan Tuhan. Amin. Ibadah itu bukan sekedar rutinitas, tetapi ibadah yang sejati, yaitu dalam pekerjaan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan di pagi yang indah. Amin. Memiliki on fire, sukacita. Amin. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena saya memahami bahwa hadirat Tuhan telah nyata di dalam kita. Sukacita. Bilang sukacita. Amin. Kenapa Bang Kur bisa, walaupun pelayanan padat, tetapi tetap sukacita, tetap bisa pembicara? Kenapa? Karena memiliki sukacita yang Tuhan kasih melalui doa, pujian, penyembahan. Amin. Maria menerima bagiannya itu, selalu duduk di kaki Tuhan. Marta terlalu sibuk sama pelayanannya. Amin. Menyiapkan makanan buat Tuhan. Tetapi Maria hanya duduk diam di kaki Tuhan, mendengar perkataan Tuhan. Demikian malam ini kita harus mendengar Tuhan di dalam hidup kita, mendengar suara Tuhan dengan cara doa, pujian, penyembahan. Amin. Tanpa doa kita tidak dapat merasakan. Amin. Malam ini kita mau belajar, Bang, bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan cuma satu, yaitu mendengar suara Tuhan dengan cara doa, pujian, penyembahan. Amin. Seringkali kita lupa bahwa Bang, saya sibuk, Bang, saya banyak kerjaan. Itu nggak masalah. Tapi bagian kita adalah doa, pujian, penyembahan. Amin. Doa, pujian, penyembahan bukan hanya ibadah Google Meet atau ibadah WA doang. Bukan, teman-teman. Hamba-hamba Tuhan semuanya. Bukan. Tetapi doa, pujian, penyembahan itu bisa dirasakan ketika kita mendengar suara Tuhan. Menyembah Tuhan dengan tulus. Amin. Kalau kita memahami firman ini, kita dapat merasakan bahwa Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku mau. Aku dipakai Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Amin. Kenapa kita sering gagal? Kenapa pelayanan kita sekedar pelayanan doang? Kenapa?
karena tidak ada doa, pujian, penyembahan. Amin. Terlalu sibuk sama pelayanan. Tetapi malam ini kita belajar, kalau kita mau benar serius melayani Tuhan, melalui doa, pujian, penyembahan, seperti Maria duduk di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, demikian kita harus duduk diam di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan. Amin. Saya rindu, kita semua rindu untuk mendengar suara Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, mendengar sabdanya Tuhan. Amin. Kita semua aja manusia biasa, tetapi ingat, dalam kesibuk apapun, ingat, Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi kita saling meninggalkan Tuhan. Cuma satu jawabannya, yaitu sibuk. Amin. Hati-hati dalam kesibukan kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap doa, tetap memuji, tetap menyembah. Amin. Saya dalam kuliah pun tetap ibadah. Ibadahnya apa? Doa pagi, saat teduh, baca firman. Amin. Bisa aja pujian penyembahan di motor. Saya doa pujian penyembahan kadang-kadang di motor. Ya Tuhan, aku rindu. Ya Tuhan, aku menyembah. Ya Tuhan, aku merasakan hadirat Tuhan. Ya Tuhan, aku sukacita. Amin. Kenapa kita sering tidak bisa dapat merasakan hadirat Tuhan? Karena tidak ada kerinduan. Mulai malam ini kita belajar dari cerita Maria ini. Kita belajar. Kita harus merindukan hadirat Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan itu kapan? Setiap saat. Amin. Supaya kita dibarui dengan Tuhan. Roh kita dibarui. Jiwa kita sehat. Amin. Saya mau tidur jam berapapun bisa. Tetapi hadirat Tuhan ada di dalam hidup saya. Karena saya melakukan doa, pujian, penyembahan. Amin. Malam ini kita belajar dari cerita Maria ini. Kita belajar. Jangan terlalu banyak dalam kesibukan. Tetapi Maria menerima bagiannya itu, doa, pujian, penyembahan. Dan berkat-berkatnya berlimpah di dalam hidup kita. Amin. Seringkali kita sibuk. Seringkali saya juga bilang sibuk. Tetapi tidak ada doa, pujian, penyembahan. Sia-sia. Tetapi malam ini kita belajar. Melalui doa, pujian, penyembahan dari cerita Maria. Ini kita belajar bahwa doa, pujian, penyembahan yang sejati adalah ketika kita bisa mendengar suara Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, dan merindukan hadirat Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ibadah ini bukan sekedar ibadah. Bukan sekedar duduk diam, bukan. Tetapi kita seperti Maria, mau mendengar suara Tuhan. Mau mendengar sabdanya Tuhan. Mau memuji Tuhan. Amin. Intinya, dari cerita Marta dan Maria ini, jangan dalam kesibukan kita sampai lupa sama Tuhan. Tetapi dalam kesibukan ini, utamakan Tuhan di dalam segala hal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa dan mari kita berdoa. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan seperti Maria Tuhan, duduk diam di kaki-Mu Tuhan, memuji, menyembah-Mu Tuhan.